Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang melanda di tanah air kita tercinta Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 saat ini semakin meningkat. Klaster-klaster baru penularan COVID-19 bermunculan, menyebar sangat cepat dengan varian virus yang berbeda. Oleh karena itu, Majelis Jemaat menghimbau agar kita lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kesehatan diri dan penyebaran virus dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dalam situasi seperti sekarang ini, Majelis Jemaat GKP Kadipaten tetap mengupayakan pelayanan kebaktian Minggu melalui daring agar kita masing-masing keluarga dapat beribadah di rumah bersama keluarga. Bersama kita lawan, kita cegah dan kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Sebelum kita masuk ke dalam kebaktian, terlebih dahulu akan disampaikan beberapa informasi sebagai warta jemaat Minggu 18 Juli 2021. Pokok-pokok warta jemaat. Yang pertama, pelayan kebaktian Minggu. Selama PPKM darurat, Majelis Jemaat GKP Kadipaten akan melayani kebaktian Minggu melalui daring atau online yang akan ditayangkan melalui channel YouTube GKP Kadipaten pada hari Minggu pukul 8 WIB. 2. Pelayanan konseling pendeta jemaat. Bagi warga jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling dapat menghubungi pendeta Adolfina Pemberongan. Ketiga, persembahan kebaktian. Penghimpunan persembahan selama kebaktian Minggu daring, jemaat dapat menyerahkan kepada penatua yang terdekat di wilayah masing-masing atau dapat ditransfer melalui rekening GKP Kadipaten, Bank Mandiri, nomor rekening 1340017183251 atas nama Sondang Sianipar. Nomor 4, persembahan yang masuk periode 26 Juni sampai dengan 16 Juli 2021. Persembahan kebaktian Minggu 20 Juni 2021 sebesar Rp2.189.000. Persembahan untuk pembangunan Rp770.000. Persembahan bulanan yang masuk Rp925.000. Persembahan syukur dari keluarga Rizky Tias Respanda Rp300.000. Saldo dari panitia pengakhiran dan keresmian pendeta jemaat Rp1.400.000. Jumlah Rp5.584.000. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan warga jemaat. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat beribadah online dan selamat hari Minggu ke-8 setelah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita mulai kebaktian kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 60, Hai Makhluk Alam Semesta. Tuhan
Jemaat Tuhan, kita yakini bahwa kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jemaat, persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus,
supaya kami dapat hidup menurut firman. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, yang dari dalam dunia lepas namamu. Jemaat Tuhan, kita sudah bersama-sama mengakui dosa-dosa kita. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Bagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 hingga 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 13 hingga 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita menundukkan kepala. Tuhan Allah yang penuh rahmat, karuniakanlah bagi kami Roh Kudus yang akan membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus jugalah kami dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan membaca dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 hingga yang ke-14a. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagi perikop ini, Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya,
terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiam? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depan. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namamu, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anak. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat hari Minggu, warga jemaat GKP Kadipaten, juga tentu saja buat anak-anak yang saat ini beribadah di rumah kita masing-masing. Doa saya, Anda semua selalu ada dalam keadaan sehat. Saudaraku, siapa yang tidak kenal atas Raja Israel yang terbesar, yang namanya terus menggema bahkan hingga zaman Tuhan Yesus? Semua orang merindukan kehadiran Dia. Seorang raja yang memang Allah pilih bukan dari golongan prajurit atau tentara. Dia hanya seorang gembala. Ada yang tahu siapakah dia? Betul, dia adalah Daud. Saat itu pada posisi puncak menjadi raja Israel, Daud sebenarnya sudah ada dalam keadaan nyaman, saudara. Daud sudah memiliki rumah.
Namun rupanya ada sebuah ganjalan dalam hati Daud ketika dia melihat bahwa tabut Allah, tanda kehadiran Allah, justru belum punya tempat yang menetap. Tabut Allah hanya berada di tenda saja. Menurut Daud, tabut Allah tentu perlu memiliki tempat. Tabut Allah perlu memiliki rumah, sehingga Daud menyampaikan harapan dan kerinduannya itu kepada Nabi Natan. Namun saudaraku, rupa-rupanya niat yang baik dari Daud itu ditolak Allah. Mengapa? Sebagaimana yang kita baca tadi, Allah memberikan alasan bahwa Allah tidak pernah menetap di satu tempat. Allah selalu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah selalu mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu alasan yang pertama. Dan bahkan Allah juga menyampaikan ketika Israel belum menjadi sebuah kerajaan, ketika mereka dipimpin oleh para hakim, bukankah pada saat itu pun Allah tidak pernah memerintahkan kepada para hakim-hakim untuk mendirikan rumah bagi tabut Allah? Oleh karenanya melalui Nabi Natan, Allah pun menyampaikan pada saat itu sebuah alasan. Dan bahkan di sana Allah juga menyampaikan bahwa seperti apakah status Daud pada masa lalu. Dulu Daud adalah seorang gembala, tetapi karena perkenan Allah, dia dipanggil untuk menjadi raja Israel, menggantikan Saul. Dan bahkan selama ini penyertaan Allah benar-benar dialami oleh Daud, bahwa kerap kali Daud boleh mengalami kemenangan. Daud benar-benar dilindungi oleh Allah dari para musuh. Jadi saudaraku, bahwa kedudukan Daud sebagai raja Israel yang kedua memang benar-benar diperkenan oleh Allah. Dan pada saat itu Allah justru memberikan jawaban bahwa bukan Daud yang akan mendirikan rumah bagi tabut Allah itu, tetapi justru anak kandung dari Daud, dialah yang akan membangun rumah bagi tabut Allah itu. Saudaraku, sepintas mungkin kita juga bisa merasa bingung. Mengapa Allah menolak niat baik dari Daud hamba? Mengapa Allah tidak berkenan atas apa yang diinginkan oleh Daud? Apakah ada yang salah yang dilakukan oleh Daud? Saudaraku, harus kita sadari bahwa Allah adalah Allah. Allah bukan manusia. Allah tidak sama dengan manusia, Allah tidak sama dengan kita. Dia adalah penguasa atas kehidupan ini, sehingga Allah juga bebas untuk menentukan apapun bagi ciptaannya. Namun saudaraku, maksud dan rencana Allah yang pasti selalu baik, sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana nas pembimbing yang boleh kita baca tadi dari Yesaya pasal 55 ayat 8 hingga 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Itu saudara, bahwa di sini jelas bahwa rancangan Tuhan tidak akan pernah sama dengan rancangan kita, umat ciptaannya. Walaupun mungkin juga sebagai manusia agaknya sulit bagi kita untuk menerima apa yang menjadi rancangan dan rencana Allah. Tetapi
Bukankah setiap janji Allah adalah baik adanya? Mungkin pada awalnya ketika terjadi pada kita menganggap dan melihatnya bahwa semuanya itu sulit untuk kita terima. Mungkin terasa menyakitkan bagi kita ketika kita mengalami seperti yang dialami oleh Daud, maksud saya. Namun saudaraku, yang harus kita miliki ialah iman dan percaya terus kepada Tuhan, Juru Selamat kita. Bahwa rancangan dari Tuhan adalah rancangan yang akan membawa kebaikan, membawa sukacita dan damai sejahtera pada akhirnya. Hingga hari ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Jangankan berakhir saudaraku, yang ada justru semakin menjadi. Sehingga kita pun sebagai gereja Tuhan kembali melakukan ibadah secara online. Karena pemerintah memberlakukan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Mungkin ada banyak di antara kita yang sudah punya rencana, punya keinginan, punya harapan, punya kerinduan untuk melakukan berbagai acara. Namun yang terjadi semuanya gagal, semuanya batal. Tentu saja ini bukanlah hal yang menyenangkan, bukan. Keadaan ini bukanlah harapan dan kerinduan kita, tapi inilah kenyataan yang harus kita terima. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, jangan putus asa, jangan putus pengharapan. Teruslah kita berdoa. Berdoa untuk kesehatan kita, keluarga kita, warga gereja, masyarakat di mana kita berada, dan semua penduduk dunia. Saya rasa itu adalah langkah yang baik yang bisa kita lakukan pada saat-saat ini. Itulah salah satu bentuk pengharapan yang teguh kepada Tuhan kita. Teruslah berdoa supaya apapun yang kita lakukan benar-benar mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sambil kita juga boleh menjaga imun tubuh kita. Kita juga tetap menjaga kesehatan, menjauhi stres, Bapak Ibu Saudara ya. Karena tentu saja stres apa dampaknya, imun kita akan turun. Dan ini tentu saja akan membahayakan bagi tubuh kita. Bahkan firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Oleh karenanya di tengah-tengah masa sulit dan berat hingga saat ini adalah baik bagi kita untuk terus menunjukkan karakteristik orang percaya. Apakah itu? Tentu saja hanya rasa syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menuntun kita supaya pada masa-masa berat dan sulit seperti saat ini kita juga boleh senantiasa hidup di dalam pengucapan syukur. Dan jangan henti-hentinya untuk terus berdoa kepada Tuhan supaya keadaan ke depan menjadi semakin baik dan kita juga boleh senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sambil kantong persembahan diadakan, kita akan diiringi dengan musik organ. Tibalah saatnya kita akan menaikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita menundukkan kepala. Hanya rasa syukur yang dapat kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa di sorga. Karena kami masih tetap dapat melaksanakan ibadah kami selaku gereja Tuhan, meskipun secara online di rumah kami masing-masing. Saat ini kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar, bahwa rancangan Tuhan memang bukan rancangan kami manusia, tapi kami mengimani rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Janji Tuhan adalah baik adanya bagi kami, sehingga pada masa sulit, masa berat pada saat ini, ketika kami harus diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, bahkan saat-saat ini kami harus menjalani PPKM darurat, Tuhan, hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami menggantungkan segala pengharapan kami. Tuhan berkenan terus menjaga dan melindungi kami.
menganugerahkan kami kesehatan, menganugerahkan kami kekuatan iman, dan biarlah kami juga boleh bijaksana dalam kehidupan ini. Setiap apa yang boleh dianjurkan oleh pemerintah, yang kami yakini boleh mendatangkan kebaikan bagi kami, melaksanakan protokol kesehatan, melaksanakan 5M, Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap pelayanan yang kami lakukan selaku gereja Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit dan berat dan serba terbatas ini, biarlah tidak membuat setiap kami jauh dari Tuhan, tapi biarlah kami juga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, Allah yang baik. Bagi setiap kami yang mengalami berbagai pergumulan, Tuhan berikan kekuatan dalam iman percaya kami, supaya kami sanggup menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami. Demikian juga kami menyerahkan akan keberadaan masyarakat dan bangsa kami dalam upaya untuk terus memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Hikmat Tuhan kiranya boleh menaungi mereka. Bagi mereka yang berada di garda depan, menolong mereka yang terpapar, Tuhan juga jaga dan lindungi. Bagi mereka yang terpapar, dirawat rumah sakit, menjalani isolasi mandiri, Tuhan juga sembuhkan. Menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya dalam tangan. Bagi kami segenap pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari pendeta, jemaat, segenap penatua, komisi-komisi, panitia yang ada, pengawas perbendaharaan jemaat, segenap pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari tenaga sekretariat, koster, Tuhan juga sertai dan berkati, supaya segala sesuatu yang kami lakukan semua benar-benar bermuara demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami di pekan yang baru ini dalam tuntunan kasih Tuhan. Sungguh firman Tuhanlah yang boleh mendasari kehidupan kami. Kami juga ingin menyerahkan keberadaan keluarga Bapak Rizky Tias Reisvanda dengan segala keberadaannya. Tuhan memberkati. Dengarkanlah ya Allah doa dan pengharapan kami. Kami naikkan semuanya dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan dalam kesempatan ini kami juga hendak berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 165. Walau yang baik
jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.